Bismillahirrahmanirrahim. Atau masih kurang untuk muasyaratun bil ma'ruf. Jadi seorang suami itu masih kurang untuk berbuat baik kepada istri. Mungkin masih pelit dalam memberikan nafkah, ataupun masih belum memberikan hak-hak dan kewajibannya selaku suami kepada istrinya. Masih taksir, masih kurang begitu ya. Lah kalau seandainya pada istri pertama saja Anda tidak bisa memberikan hak-hak secara kamil, secara sempurna, kemudian Anda nikah lagi, macam mana antum ini nantinya? Ya. Penuhi dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga, terkadang kedoliman itu disebabkan karena kejahilan. Karena mungkin dia kurang ilmu, kurang iman, akhirnya kemudian terkadang seseorang banyak bermasalah karena kejahilannya. Jahil terhadap hak-hak suami istri. Seorang suami jahil umpamanya, dia tidak paham pernikahannya masih ikut adat dan tidak mengikuti syariah. Kan banyak tuh ya. Karena dia jahil terhadap hak-hak suami, akhirnya dia membawa pernikahan itu bukan kepada syariat tapi kepada adat. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kan bahaya kalau kemudian seseorang menikah lagi karena dia jahil terhadap ilmu rumah tangga. Ataupun kezaliman itu disebabkan karena pemahaman yang kurang terhadap firman Allah Azza wa Jalla, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin kaum wanita. Mungkin di benak dia bahwa pemimpin itu boleh mendolimi, pemimpin itu boleh memukul, pemimpin itu boleh kasar. Tidak. Kalau Anda belum bisa menjadi pemimpin yang bijak dalam rumah tangga, masih suka mendolimi istri, masih suka merendahkan istri, masih suka memukul istri, bagaimana mungkin antum mau poligami? Makin banyak korbannya yang antum pukul nanti, ya kan? Ataupun zalim dalam disebabkan karena kurang ilmu, kurang agama, tidak diarahkan suaminya ke dalam agama, itu zalim. Kalau suami tidak mengarahkan istrinya ke agama, itu zalim suami itu. Nah, kalau seandainya kemudian istrinya dibiarkan jahil dalam agama, kemudian Anda mau menikah lagi, maka semakin banyak korban orang jahil dalam keluarga. Ataupun disebabkan tidak memberikan hak secara sempurna, bakhil suaminya, ataupun memasukkan adat luar ke dalam rumah, ya. Tidak adat-adat barat gitu kan dimasukkan ke dalam rumah, sehingga akhirnya menimbulkan cekcok dalam rumah tangga. Jadi kesimpulan dari penjelasan ini, kalau antum masih berbuat dolim dengan istri pertama dan belum bisa berbuat adil, sebaiknya jangan berpoligami. Tapi kalau antum Masya Allah sudah ngasih haknya, rumah sudah dikasih, uang belanja sudah dikasih, antum juga arahkan istri itu ke agama, kemudian antum juga berusaha merawat anak-anak dan mengarahkannya, tiba-tiba kemudian antum berpoligami, tidak ada alasan istri untuk menghalang-halangi antum berpoligami. Enggak ada alasan bagi istri untuk menghalang-halangi antum berpoligami. Apa alasannya? Semua hak sudah saya kasih, rumah sudah saya kasih, anak pun sudah saya kasih, belanja saya kasih, pendidikan saya kasih, kasih sayang saya kasih, semua sudah saya kasih. Kalau saya berpoligami, apa hak kamu? Gitu. Sebab banyak wanita itu yang merasa ketika suaminya berpoligami, merasa karena suaminya belum apa-apa terhadap dirinya, baru mengutarakan poligami saja sudah perang, ya kan? Baru mau itu belum poligami, baru akad, ya. Atau baru wacana, gitu ya. Itu sudah ngamuk-ngamuk tuh. Tetapi kalau antum punya alasan karena hak-hak antum sudah antum berikan semuanya, maka biarkan dia benci,
bahasanya anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Itu enak ya. Gak apa-apa istri benci sama kita, tetap aja antum poligami. Kalau sudah diberikan haknya, gak ada masalah. Tapi kalau hak-hak tadi belum diberikan, antum masih berbuat dolim, belum adil dengan istri yang pertama, maka jangan coba berpoligami. Nanti kehidupan yang tadinya khudu, yang tadinya tenang, itu pasti akan terjadi cekcok dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla. Intinya bahwa pembahasan ini panjang sebenarnya, karena waktu juga yang memisahkan kita, sudah hampir jam 9 lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita